Kulit manusia adalah lapisan luar dari tubuh pada manusia. Kulit memiliki beberapa lapisan jaringan endodermal dan panjang otot, tulang, ligamen, dan organ internal yang ada di bawahnya. Anatomi kulit antara lain epidermis, dermis, lapisan subkutan, helai rambut, kapiler, kelenjar minyak, folikel rambut, selaput saraf, dan pembuluh darah. Kulit terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Epidermis adalah tahan air dan berfungsi sebagai penghalang terhadap infeksi. Dermis adalah berfungsi sebagai lokasi untuk pelengkap kulit. Sedangkan hipodermis adalah bukan merupakan bagian kulit dan terletak di bawah dermis, sehingga untuk menempelkan kulit ke tulang dan otot. 2. Kelenjar keringat. Manusia memiliki 3 juta kelenjar keringat. Kelenjar keringat dapat ditemukan di dermis, dekat permukaan luar kulit. Dengan aktivitas fisik yang berat dalam suhu hangat sampai panas, kelenjar akan mengeluarkan sekitar 2 liter keringat, lebih dari biasanya. Paling banyak terdapat pada telapak tangan dan kaki. Kelenjar keringat merupakan alat utama untuk mengendalikan suhu tubuh, berkurang pada suhu dingin, meningkat pada suhu panas. 2 macam kelenjar keringat. 1. Kelenjar keringat ekrin, yaitu ada suhu emosi, kelenjar tubular simpel dan berpilin, serta tidak berhubungan dengan kelenjar rambut. Kelenjar ini penyebarannya meluas ke seluruh tubuh, terutama pada telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Sekresi dari kelenjar ini mengandung air dan membantu pendinginan evaporatif tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh. Tersebar di seluruh kulit tubuh kecuali kulup penis bagian dalam dan telinga luar, telapak tangan, telapak kaki, dan dahi. Badan kelenjar terdapat di antara perbatasan kulit ari atau epidermis dan kulit dermis. Saluran berkelok-kelok keluar dan berada pada lapisan kulit yang berjalan lurus ke pori-pori keringat. 2. Kelenjar keringat apokrin. Kelenjar keringat yang besar dan kelenjar ini berspesialisasi yang besar dan bercabang dengan penyebaran yang terbatas, hanya pada ditemukan pada ketiak, kulit puting susu, kulit sekitar alat kelamin, dan dubur. Diproduksi sesuai kebutuhan, kebanyakan untuk hormon seks. Kelenjar ini terletak lebih dari dalam dan saluran keduanya berkelok-kelok, kemudian lurus menuju epidermis dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar sebasea adalah kelenjar eksokrin mikroskopis di kulit yang membuka ke folikel rambut untuk mengeluarkan zat berminyak atau berlemak yang disebut dengan sebum. Selanjutnya, kita akan membahas ke fungsi kulit. 1. Sebagai alat pengeluaran berupa kelenjar keringat. 2. Sebagai indera peraba. 3. Sebagai pelindung organ di bawahnya. 4. Tempat dibuatnya vitamin D dengan bantuan sinar matahari. 5. Tempat menimbun lemak. Dan 6. Pengatur dan penyeimbang suhu tubuh. Anatomi fisiologi sistem perkemihan. Ada ginjal dan sistem urinari terdiri dari 2 ginjal, 2 ureter atau inlet, kandung kemih, dan uretra atau outlet. Ginjal berbentuk seperti kacang, berwarna coklat kemerahan, terletak di retroperitoneal dari iga ke-12 sampai lumbal ketiga. Ginjal orang dewasa berat kira-kira 112 sampai 170 gram, panjang 12 cm, lebar 6 cm, dan tebal 2,5 cm. Menurut Ford dan Marfit 2009. Ginjal kanan lebih rendah dibanding ginjal kiri, karena di sebelah kanan terdapat organ lain, yaitu hati. Fungsi dari ginjal: pembentukan urin, ekresi produk sampah, mengatur elektrolit, mengatur keseimbangan asam basa, mengontrol keseimbangan air, mengatur tekanan darah,
bersihan ginjal, mengatur produksi sel darah, sintesis vitamin D menjadi bentuk aktif, sekresi prostaglandin, dan mengatur keseimbangan kalsium dan fosfor. Parenkim ginjal dibagi menjadi dua bagian, yaitu korteks, lebar 1 cm, nefron, unit fungsional ginjal. Selanjutnya ada medula, lebar 5 cm, loop of Henle, vasa recta, dan collecting ducts dari justa medullari dan nefron kortikal. Nefron. Setiap ginjal memiliki 1 juta nefron atau parenkim untuk pembentukan urin. Jika jumlah nefron kurang 20% dari normal, bisa mengakibatkan adanya kelainan ginjal atau gagal ginjal, dan diharuskannya melakukan renal replacement therapy, yaitu hemodialisis, peritoneal dialisis, dan lain-lain. Jenis nefron yaitu kortikal 80% sampai 85%, justa medullari 15% sampai 20%, loop Henle dikelilingi kapiler. Ginjal terdiri dari 2 komponen dasar. Yang pertama, glomerulus atau jaringan kapiler yang dikelilingi oleh lapisan seperti cangkir yang disebut dengan kapsul glomerulus atau kapsul Bowman's. Glomerulus, kelompok kapiler yang menyerap protein dari darah yang melalui badan Malpighi. Yang kedua ada tubulus. Tubulus terdiri dari tubulus proximal, yang merupakan tubulus yang paling dekat dengan glomerulus. Berbentuk berbelit-belit, berfungsi untuk menyerap air, natrium, dan glukosa kembali ke dalam darah. Lalu, lengkungan Henle merupakan bagian dari tubulus ginjal yang membentuk lengkungan ke bawah dan berada di antara tubulus proksimal dan distal. Berfungsi menyerap kalium, klorida, dan natrium ke dalam darah. Dan tubulus distal merupakan tubulus yang berada di akhir rangkaian tubulus ginjal yang bentuknya berbelit-belit. Berfungsi untuk menyerap lebih banyak natrium ke dalam darah dan mengambil kalium serta asam. Selanjutnya, yaitu ureter. Ureter merupakan suatu saluran muskuler berbentuk silinder atau pipa yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter juga merupakan lanjutan dari pelvis renalis yang berjalan dari hilius ginjal menuju distal dan kemudian bermuara pada kandung kemih. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa di sebelah kanan dan kiri yang menghubungkan ginjal kanan dan ginjal kiri dengan kandung kemih. Ureter memiliki panjang sekitar 20-30 cm dengan diameter rata-rata sekitar 0,5 cm dan diameter maksimal sekitar 1,7 cm yang berada di dekat kandung kemih. Ureter memiliki fungsi yang penting, yaitu menghantarkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Lapisan dinding ureter yang terdiri dari otot-otot polos, sirkuler, dan longitudinal menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik atau berkontraksi setiap 5 menit sekali guna mendorong air kemih kemudian disemprotkan dalam bentuk pancaran melalui osteum uretralis masuk ke dalam kandung kemih. Selanjutnya, ada vesika urinaria atau sering disebut dengan kantung kemih. Merupakan sebuah kantung dengan otot yang mulus dan berfungsi sebagai penyimpan atau penampung air seni yang berubah-ubah jumlahnya, karena kandung kemih dapat mengembang dan menepis. Selanjutnya ada uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih yang berfungsi untuk menyalurkan air kemih keluar. Pembentukan urin. Tubuh manusia sehat
60% adalah air. Urin dibentuk melalui 3 proses. Yang pertama, proses filtrasi glomerular. Normal darah melalui ginjal 1200 ml per menit atau sekitar 180 liter per hari. Penyaringan cairan disebut filtrasi atau ultrafiltrasi. Filtrasi normal pada air, elektrolit dan molekul kecil, sedangkan molekul besar tetap dalam darah. Efisien filtrasi tergantung ketekanan darah di glomerulus. Lalu, gangguan aliran darah seperti hipotensi, tekanan ankotik, peningkatan tekanan di tubulus renal obstruksi. Lalu kedua ada proses reabsorpsi tubular. Zat yang bergerak dari filtrasi masuk lagi ke peritubular kapiler atau vasa rekta. Selanjutnya, proses sekresi tubular. Sekresi yaitu zat yang bergerak dari peritubuler atau vasa rekta masuk ke filtrasi rebular. 99% akan direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah. Lalu, pembentukan urin 1-2 liter per hari. Reabsorpsi dan sekresi melibatkan aktif dan pasif transport membutuhkan energi.